Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam al-aqidah wa ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia. Saya sering menyampaikan, ibu, berkumpulnya kita dalam majelis pengajian ilmu tiada lain selain Allah memberikan kenikmatan iman, amin, kenikmatan Islam, amin, kenikmatan ihsan, amin. Dan Allah berikan 3 kenikmatan yang luar biasa. 1, panjang usia, amin. 2, kesehatan. Mungkin banyak saudara kita yang sekarang lagi dalam keadaan sakit ataupun yang sedang terbaring di rumah sakit. Kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, amin. Dan yang ketiga, nikmat hidayah. Nikmat hidayah adalah nikmat yang luar biasa. Dengan hidayah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka, bertemu dengan orang-orang yang solehah, dan bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadikan wasilah Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah kabulkan segala keinginan dan doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Haji, Bu Ustadz Ade yang senantiasa menyemangati ibu-ibu semuanya, dan semua ibu pembawa acara, dan semua Ibu Eki maupun nanti tahun ngap gimana Ibu Ustadz Eki dan semua ulan wios panujeukeun doa wios ya amin di polototan wios amin sinjatan doa amin. Sareng ibu-ibu sadayana Majelis Talim Al Barokah dan Baitul kan aya nu Al Barokah di aya atuh nu ditomong aya Al Barokah jeung Baitullah kan tadi kan beres urang teh deui mah mun nyereng wae atuh ibu. Baitullah sareng Al Barokah, amin. Warga RW 25, amin. Dua genep di aya beuki haji sareng abdi nya mohon mudah-mudahan sehat walafiat sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini adalah hari yang spesial, 25 November kita memperingati Hari Guru Nasional, amin. Kita doakan guru yang mengajarkan kepada kita semoga diberikan panjang usia dalam keberkahan. Emut ibu kapungkurnya belajar huruf hijaiyah tingawitan a ba ta sa ja ha kha laras teu di palupuh kapungkur mah teu sapotos ieu ngok keramik ngok awi handapna teh kadang-kadang suka cepet bujur tanya gitu kan.
kapungkurnya Allahu Akbar. Terus sabatos ayeuna tuh nganggo lampu, ya Allah. Nganggo lampu ayeuna mah caang kapungkur menguat cempot kuduna minyak tanah. Balik ti tajuk teh. Aduh. Ya Allah, tapi barokah alhamdulillah ibu-ibu ayeuna ya Allah. Yakin abi mah tempelna ibu-ibu teh hasil berkah dina ngaos kapungkur. Anu ku panunjuknya, panunjuk sama dicokotan di petutan di KBA. Ya Allah, kapungkur mah teu sapertos burang kali ayeuna. Quran teh disuhun kieu nyanakna teh nya. Di kieu tah, di kieu kapungkur mah anu mah di kieu we budak teh. Di kieu aya kapungkur disuhun kieu nyanakna ge tah eta ku berkahna kapungkur mah ya Allah ya Rabbal ya Karim. Ngaos tiap pada maghrib di ketabu salapan. Kadang-kadang ya Allah disebutkan man ibaratnya disebut dengan santri kalong, disebut santri kalong teh kalongnya sifatnya itu adalah malam keluarnya. Jadi orang memang kita orang yang tidak mondok, tidak mesantren, jadi ngajinya itu udah maghrib sampai jam 9. Disebutnya santri naon? Santri kalong. Kalong sadayana teh. Insyaallah barokah sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang nadongkeun kuninga sadayana nadong manana tah urang kintunkeun ka guru-guru urang anu masih kena jumeneng yang masih Allah berikan usia di alam dunia dan yang sudah wafat. Semoga yang sudah wafat hadirnya di sini yakin beliau dapat manfaat berkah dan ilmu yang diajarkan. Dan kita yang duduk hadir sebagai mungkin murid-muridnya waktu dulu dapat barokah manfaat dan ilmu yang diajarkan oleh para guru kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Man ana laulakum. Habis sekali. Man ana laulakum sadayana. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum kaifama ahwakum. Ibu apal teh? Ibu apal apa? Nu teu apal kunyam we kita. Pura-pura apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya, nadamin semuanya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum wakum engkaulah Rabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kami
Kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Man ana man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama amwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama amwakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terkhusus gurunda kita Ibu Hajah Nursita Kartini yang sudah mendahului kita, yang sudah berada di alam barzah. Kita doakan beliau semoga Allah terima iman Islamnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah beri kenikmatan di alam barzahnya, Allah tempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunda yang solehah, sore ini Al-Fakir akan membawakan sebuah tema kajian menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hoyong dipika cinta hoyong, ingin dicintai, ingin. Ingat Bunda, kalau cinta manusia itu relatif. Apa itu? Jadikan relatif, berubah-ubah, fluktuatif. Cinta manusia itu berubah-ubah, Bu. Fluktuatif alias relatif. Kadang cinta, kadang benci. Saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, kepada suami ibu ada rasa cinta? Ada. Pernah ada rasa benci? Pernah tidak? Tong bohong. Tong bohong. Pernah ada benci, ada? Suka terhadap suami ada, suka? Pernah rasa tidak suka, ada? Ada. Tong bohong. Abi mah rumasa, istri abdi kadang aya resepna, kadang-kadang aya rudet. Nah, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Begitu terhadap manusia, relatif, Bu, fluktuatif, berubah-ubah. Kalaulah kita tahu suami kita, ya Allah, baheula mah ditutup-tutup eta suami teh, kejelekannya, keburukannya, kekurangannya tertutup. Nah, ari ayeuna ya Allah kanyahoan sare calangap. Lamun apa salaki urang baheula carena teh calangap, urang haream teuing. Kehadiran ka dieu. Ya Allah, sok ibu kapungkur dina beca, dina motor, dina angkot. Ibu tuang heueuh jeung hui, ya Allah, mulek di dieu teh ya harus dikeluarkeun. Ditahan-tahan kapungkur mah, betul tidak? Ari ayeuna salaki keur ge, punten Bapak, teu sopan sia, atuh daripada aing ngiri beuteung. Sallallahu alaihi. Betul tidak? Ya, fluktuatif manusia mah. Ibu punten, beli tas yang terbaru, gamis yang terbaru, paling cuma setahun 2 tahun. Ya, ada yang baru mah ya Allah, disimpan anu latih. Beli tas yang baru dipakai, beli slop yang baru dipakai. Cuman kuat berapa bulan paling juga. Ada yang lucu lagi, ayah beli yang baru, yang ini ditinggalin. Betul tidak? Itulah sifat manusia.
Berarti nur masa ada datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itulah manusia. Maka betul, jangan sandarkan cintamu kepada manusia, karena manusia itu bisa berubah. Tapi sandarkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Karena kasih sayang Allah tak akan hilang. Kasih sayang Allah tak akan berubah selamanya. Ketika cinta kepada manusia, Allah akan cinta selamanya. Bagaimana Allah cinta kepada baginda Nabi? Selamanya cinta. Allah cinta kepada Rasul, selamanya Allah cinta. Manusia itu bisa berubah. Maka hadratul ikhwatul iman, sandarkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, sandarkan cinta kepada Allah. Ibu suka terhadap seseorang, sekarang aja suka, maka ibu punten tinggal ternyata si Pak Dedi punten Pak Haji Ayadi aja deh. Jangan melihat ke orangnya, jangan melihat ke ustadznya, tong pilih-pilih lihat, itu adalah perintahnya. Duduk saja di sini. Mau suka tidak suka, ibu hadir dalam pengajian. Dengarkan, lihatkan. Karena melihatnya, mendengarkannya, duduknya menjadi ibadah. Menjadi apa? Ibadah. Ustaz Ade, bagian saya ustaznya. Ustaz Anu, punten abi manya permios heula, kaulah kitu. Hadir. Kumaha jangan melihat siapa yang dibicarakan, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Betul tidak? Punten kaluarna tina pengkereun eta hayam, lamun kaluarna endog mah cana, Bu, tapi kotoran atong dicana. Terus seperti itu. Maka hanya menyemangati saja. Manusia itulah cintanya fluktuatif, berbeda, berubah-ubah. Maka yang kita sandarkan kecintaan kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya jika kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Halo, ayah? Bagaimana caranya bila kita ingin dicintai oleh Allah? Karena cinta Allah adalah selamanya. Maka ketika kita ada pertanyaan seperti itu, kembalikan lagi pada sumbernya. Apa sumbernya? Al-Quran. Apa sumbernya? Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 76 yang insya Allah kita akan bahas sore ini. Ibu-ibu yang solehah, jadi untuk kita cinta kepada Al-Quran bisa dilakukan dengan 3 cara. 1, qiraah Quran. Kalau qiraah Quran adalah baca Quran dalam keadaan kita belum fasih dalam membacanya. Ibu ngawas Fatihah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Jawa punten. Jawa mah aya angkengan. Atau misalkan itu memang belum pasti semuanya. Haknya suka tertukar padahal bukan hak besar tapi hak ke alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kembali kepada kalau yang namanya qiraah itu adalah membaca walaupun ada kesalahan. Pak Ustadz, abi mah tetiasa buku ngawasna oge terbata-bata walaupun banyak kesalahan jadi pahala. Tapi kita berusaha untuk memperbaikinya. Yang kemudian kedua apa? Tilawah. Sesudah qiraah adalah tilawah. Tilawah itu adalah membacanya sesuai dengan ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Makharijul hurufnya betul, abatata, ja'akho. Nah, sampai beres gitu. Kemudian apalagi sesudah kita tahu membacanya secara ilmu tajwid, jangan membacanya saja, tadabburi Al-Quran. Dengan cara apa? Buka kupas tuntas isi kandungan Al-Quran. Buka kupas tuntas isi kandungan Al-Quran. Pelajari apa makna dari baca hamdalah.
baca dari setiap Al-Quran yang kita baca, pahami dan hayati semua yang kita baca. Jadi bunda yang solehah, ketika kita mau mentadaburi Al-Quran, nah kan suka ada tuh terjemah. Tapi jangan lantas kita menerjemahkan sendiri, harus ada guru. Tanyain kepada Pak Ustadz, ini betul nggak terjemahnya ini? Atau saya yakin setiap Quran sudah melalui proses yang sangat ketat untuk mengeluarkan Al-Quran dengan terjemahannya. Nah minimum ibu menerjemahkan yang sifatnya global. Oh dari sini artinya ini. Kalau tidak mengerti jangan kita menerjemahkan sendiri. Tanyakan kepada ahlinya. Siapa? Para ustadz, para guru. Insya Allah. Jadi cara ibu mencintai Al-Quran adalah satu dengan cara qiraah. Apa arti qiraah? Baca Quran tapi dengan belum tartil bacanya, belum sempurna. Yang kedua dengan cara tilawah. Kalau tilawah sudah maklum, sudah ngerti ataupun sudah betul dalam bacanya. Yang tadi dengan cara tadabbur, yaitu selain baca, buka, kupas, tuntas isi kandungan ayat Al-Quran. Nah, sore ini kita akan mentadaburi Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat 63. Sebagai sebuah tanda-tanda ciri-ciri orang yang akan dicintai oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah gitu kumaha sing tari atuh Allah. So me semangat ulah waka eureun lamun abdi can ngepeukeun ieu. So 1 2 3 Allah. Tos. Semangat kita tunggu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu, bunda yang solehah. Ciri yang pertama apabila kita ingin dicintai Allah menurut ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai, yang Allah berikan kasih sayang. Amin. Siapakah dia? Hei, siapa dia? Dulu ya tahu. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan 'alal ardi, di atas bumi, di muka bumi adalah hauna. Hauna itu dengan rendah hati, menundukkan kepalanya. Jadi, ibu hoyong dipika cinta ku Allah, ingin dicintai oleh Allah, rendah hati yang pertama. Artinya di situ adalah menundukkan kepala. Ustaz, urang teh kudu tunduk wae, kudu tungkul wae segala kita. Berarti orang yang kalau kita mengartikan ayat tersebut adalah yamshuna al ardi hauna, orang yang berjalan di muka bumi anu mapah anu leung, anu berjalan hauna teh menundukkan kepala jadi kita. Yang seperti itu bukan? Bukan, itu hanya kiasan saja. Allah di sini menguraikan, mengartikan bahwa orang yang berjalan di atas muka bumi menundukkan kepala sebagai arti dia yang rendah hati. Jadi apabila ibu ingin disebut dengan orang yang dicintai oleh Allah, satu, rendah hati, kurung buka, tidak sombong, garis miring, baik hati, kurung tutup. Jelas abi teh kate ditaros kunyi taruh mama geus di mana biasa baitullah atuh kajian naon wae eta teh nya cek ustaz teh cenah eta kudu jadi orang yang rendah hati kurung buka tidak sombong garis miring baik hati kurung tutup rendah hati. Saya tanya, ibu, apakah kita bisa berpotensi sebagai orang yang sombong? Betul?
Bisa jadi orang sombong tidak? Coba, bagaimana caranya jadi orang sombong? Hah? Enggak, gini pertanyaan saya. Itu kan pelaksanaannya, amalannya, Bunda. Apakah kita bisa berpotensi sebagai orang yang sombong? Halo? Bisa tidak? Bisa. Bisa juga. Bunda yang soleha, saya bertanya, apakah kita bisa menjadi orang yang sombong? Jelas bisa. Ingat, Fir'aun itu sombong. Sombongnya udah kelewat batas sombongnya. Bener, betul Bunda. Kenapa kita bisa sombong? Ketika Allah berikan kelebihan pada diri kita. Di situ. Saya tadi bertanya, Ibu, apakah kita bisa sombong? Bisa. Ketika Allah berikan kelebihan dalam diri kita. Apa contohnya? Allah berikan kekayaan. 2, Allah berikan kecerdasan, ilmu yang banyak. 3, Allah berikan kekuasaan. Dengan kekayaan, dengan kecerdasan ilmu, dengan kekuasaan bisa jadikan sombong. Ada seperti itu. Oh. Serbu. Ibu lihat kemarin, maaf banget ya, akhirnya dia minta maaf tuh. Emang saya suka melihat berita-berita terbaru. Maaf ya, Ibu, maaf itu yang kemarin kejadian di bandara tanpa melihat siapapun di situ, yang ngaku-ngaku anak TNI bintang 3, sombong tidak? Sombong. Karena apa? Punya kekuasaan. Karena apa? Punya uang, Bu. Udah bukan itu bisa naik pesawat. Itu boga cicing ngejelok di imah. Bisa naik pesawat. Punya uang, betul tidak? Apalagi sekarang mahal banget naik pesawat, harus di swab dan lain sebagainya, banyak persyaratannya. Udah mah punya kekuasaan, udah mah punya kekayaan, ditambah kecerdasan. Itu bukan orang-orang yang bodoh, Bu. Orang-orang yang pintar semuanya. Tapi karena dia itu sombong, takabur, merasa punya jabatan, merasa punya kekayaan, akhirnya kamu siapa? Panatnya keluar, Bu. Kamu siapa sih? Kamu itu lo. Astagfirullah. Itu mentak-mentak orang tua. Saya mah tidak melihat siapa-siapa, tapi betul di sana orang tua. Bu, udah sebut 83 tahun. Jangan kesampingkanlah. Maka apabila kita ingin dicintai oleh Allah, jangan bersifat sombong. Jangan sombong. Masih mending punya kekayaan, masih mending punya harta dan jabatan, masih mending punya tampilan cantik dan tampan, masih mending punya ilmu dan kecerdasan. Ya Allah, miskin, bodoh, tenaga jabatan, sombong. Ya Allah, ayah gitu ayah. Ya Allah, ada yang seperti itu ada. Rumahnya gubuk, biasa. Ya Allah, tapi belagunya minta ampun. Astagfirullah. Bunda yang soleha, bila ingin cintai oleh Allah jangan sombong, biasa-biasa saja, Bu. Ya Allah, keur ayeuna kaya, rumah bagus, pendidikan tinggi sampai S3 bahkan profesor, kemudian kekayaannya banyak, jabatan tinggi, tapi alhamdulillah seperti ilmu padi menunduk dia. Yakin, Bu, orang meresep anu gitu. Kalau sombong dia punya harta jabatan wajar, masih wajar. Walaupun itu salah. Ya Allah, tarik jabatan jadi hans. Astagfirullah. Di bager di dia mah balager.
Memang di luar, di itu di luar ya mah. Ngan sih gak apa mau nanti dia. Allah masya Allah. Ya Allah. Ibu nih resep Ibu putra di mana ayeuna? Alhamdulillah. Nu ageng teh di Harvard University California. Bari bilang teh California. Ari nu kadua di mana? Di Tokyo. Tokyo. Meni bingah ibunya, alhamdulillah. Urang kali teh soleh abi mah. Alhamdulillah anak ibunya abi sing soleh. Eta nu bageur anu teu sombong. Ibu di mana Bumi? Ibu di mana murah kali? Di Amerika anak abdi mah. Di mana murah kali? Di Tokyo. Ih, abdi atuh anu ngagedekeun anak ieu teh bari gigian tah. Abdi nu ngagedekeun anak. Sombong. Ulah sombong. Ya Allah. Dunia berputar, Bu. Sekarang bisa di atas. Ya Allah. Nikmati jabatan itu paling cuma sampai 55 tahun. Udah 60 tahun mah ya Allah, diam aja di rumah. Ahli masjid kan itu nanti. Ngurus incu, BNI, bagian ngurus di imah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka jangan lihat Bu, Fir'aun kaya bisa bangun piramid. Bayangin Bu, sebelum Masehi bisa bangun sebuah ornamen, sebuah yang tidak bisa ada orang can kaditu soalnya puntennya teu bisa kabayangkeun. Cenah mah piramid cenah we kodang, cenah we nanggalna TV. Apa can kaditu ari ibu ate abi teh. Tapi kita bisa bayangin bahwa piramid itu orang yang kaya. Bawa bahan-bahannya itu materialnya kalau dihitung perjalanan itu dari Bali sampai ke Bandung, saking jauhnya. Kebayang nggak bawa materialnya sampai pakai apa? Tolong dipikir jadi liar. Kebayang Bu bawanya itu dari daerah mungkin dari berapa puluh kilometer, ratusan kilometer. Kemudian dia membangun sebuah peradaban, membangun sebuah piramid yang begitu luar biasa. Berarti kaya, Fir'aun. Cerdas, iya cerdas. Dan tidak mudah untuk membangun piramid yang dikerucutkan seperti ini. Tidak mudah itu. Punya kekuasaan, tentu saja punya. Dia raja kok. Akhirnya apa? Saking sombongnya dia ngaku Tuhan. Itu yang salahnya. Itu yang fatalnya. Itu yang jadi Allah murka kepadanya. Maka Allah turunkan kepada siapa? Kepada Fir'aun, Nabi yang diutus untuk mengutus utusan Allah. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Dikit tuh punya apa nama kurang sombong gitu. Naon. Urang mah diusikeun ku saha ku Allah, digerakkeun ku saha ku Allah. Ibu tiasa dokap ka pangaosan, izin Allah, Bu. Tadi saya sampaikan di mukadimah, hidayah kita bisa dilakukan oleh Allah, didudukkan oleh Allah, disiarkan oleh Allah. Semua la maujuda illallah. Teu daya upaya angin Gusti, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jangan sombong. Insya Allah. Isuk mentang-mentang meuli cincin di toko buana Eropa. Di mana teh? Di Kosambil apa meuli kami sih mah. Eta tukang sayur. Mang sabaraha eta sayur dipilihan kieu, tapi lo kata kepakan kieu tah, mang sabaraha sayur eta dipilihan. Dipilihan teh kitu tah. Sabaraha eta sayur, lauk sabaraha, jengkol sabaraha. Ya Allah. Cincin karek anyar karek menang meuli ti kokos Mas Buana. 20.000, Bu, 20.000. Anu ieu sabar ieu dipilihan kabeh teh. Ya Allah, teh eleh-geleng si Bang sayur. Maya mah boga huntung emas 20.000 cenah. Huntung emas kabeh. Udah geuleuh atuh. Moal isu-isu teh ningalikeun we cincin. Aing ge memang teu boga cenah. Gua juga punya. 20.000 nih. Ya untung yang mama. Astagfirullah.
Astagfirullah. Jangan harus rendah hati. Dicintai Bu, orang rendah hati mah Bu, insya Allah. Udah mah cantik, rumahnya banyak, bertingkat, ilmunya tinggi, tapi alhamdulillah dia mah ramah. Ibu mau kemana? Mau ke depan? Ayo bareng-bareng sama ibu. Dia bawa mobil yang bagus. Ibu ayo ikut ke depan, bareng sama lihat orang jalan kaki, ikut sama ibu ayo. Enggak apa-apa. Ayo jangan malu-malu. Ayo ikut sama bapak. Ayo ikut sama ibu. Ikut sampai ke bawah. Seperti itu. Sok Bu nikmat. Insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka itu dihina oleh siapa? Al-jahiluna, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang dicintai oleh Allah ketika dia dihina, dicaci, dimaki, direndahkan oleh siapa? Orang bodoh, Bu. Orang kaya ngina orang miskin, maaf banget, itu walaupun salah masih wajar. Orang kaya ngina orang miskin, orang yang atas pangkatnya kepada yang bawahannya masih mending. Tapi ini orang bodoh, orang maaf rendah, orang rendah. Kemudian apa? Dia menghina, merendahkan. Qalu salama, dia berkata yang baik. Jadi tidak lantas membaik apa? Melawannya. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah pribadi-pribadi yang bijak. Bijak dalam berperilaku, bijak dalam bertutur kata. Ibu nujunya nak motor. Biasa ibu trek belok ka kenca, aisen kakak tuhu. Lieur eta angkot teh. Kakak tuhu, tapi sen ka kenca, ari angkot belah dieu. Atau angkot ngambek. Ibu, eta rek ka mana eta teh? Ari sen ke kenca, ari belok ka katuhu. Ari sen itu ke belah kiri, ari ibu belok ke sebelah kanan. Itu ngambek tukang angkot teh. Nah ibu teh kalau tahu merasa salah, maaf bapak ya, aduh aku salah. Harus terima seperti itu. Jangan ini mah semaunya ataupun ngelangi mah sarwana. Ibu urun, nah kamu. Oh udah kita itu waktu kita belakang. Nah angkot mana teh harus sekolah di mana wae teh dari ki wae ibu ya Allah. Sarwana. Bareng-bareng Ustaz leres. Betul. Tidak akan menjadi rendah martabat kehormatannya antara dua perseteruan yang satu mengalah. Tidak akan rendah. Tapi orang yang arogan, merasa diri, dia itu merasa paling benar walaupun dia benar. Maaf, suatu saat dia lidahnya salah mengucapkan bisa menjadi salah. Naudzubillah imin. Nah, jangan seperti itu. Ibu suami pulang dari rumah, misalkan sekarang ya, suami itu lagi stres. Pulang dari rumah, ibu pulang ke rumah maksud saya itu. Jadi orang itu stres gitu ya. Ibu pulang ke rumah suami, pulang dari kantor, sudah melewati jalan, udah panas, udah macet, pusing. Tiba-tiba ibu maaf dimarahi. Ibu akan lantas memarahi. Suami teh marah-marah, ibu akan balik memarahi tidak? Alhamdulillah. Berarti ilmunya nerap. Berarti asap kalau hati. Nah nanti si Ustaz atuh kudu ngalih situasi atuh. Keheulaan urang kudu carekan mah ujug carekan salaki urang. Suami saya ujug marah-marah sama saya. Emang apa salah saya? Maksud saya itu ya mungkin suami banyak problem di pekerjaan. Siga siana tah ibu lieur siana teh ngaliweukeun batu sahaja dan araya.
Gara-gara urusan hutang piutang di kantor nah manehna teh tengah peuting nyeun PN ka istrina. Bujur salam dunya sa Indonesia nyalakeun orai koneng ka kuncen. Ini paranormal. Kikieuan teh kikieuan kabeh teh. Eta di Caras Pangeran Bu, pami telepak pami duninga pas waktu mencari jeung anjing pelacak itu loba paranormal. Kikieuan sok tinggalin IG eta banyak berseliweran. Ayo dia anak kieu. Di mana Kang Yana? Di mana Kang Yana? Main nama di Cirebon. Ya eta. Ya Allah, nya. Seperti itu. Bos sejagat raya se-Indonesia. Yana ngalirkeun batur. Aya payana di dieu, payana ngaran payana jadi lieu eta mah Bu, jadi aing cabe. Aya payana di dieu. Kayanya daya. Dia bima aya payana namina teh. Karunya payana teh pada ngabuli pada lain urang. Tadi ka babawa ngaran Yana jadi goreng gitu. Astagfirullah. Kanyen tubuh Yana di Caras Pangeran teh tubuh Yana. Ya Allah, ya Rabbana karim. Seperti itu dia punya masalah mungkin. Ya Allah, tapi mungkin istrinya panik akhirnya melaporkan ke polisi jadi viral. Cuma di Caras Pangeran motorna aya di mana ka mana ieu teh. Bener apalah ibu. Bari asal mengikuti perkembangan. Kalau wasali wabari. Kembali kepada bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah bijak sana dalam bertutur kata. Suami ibu marah-marah, ya kita bijak saja. Maaf Bunda. Kalau seseorang marah, ya kita jangan balik lantas memarahi. Apa yang kita ambil segera untuk ke akhir. Ibu, bojo pun ibu nu jantan caroge misalkan amek-amekan. Ibu teh palomai kieu. Pencerong. Ini filosof psikologis. Tatap matanya. Keheula can ibu mah. Yalah, tatap matanya, udah gitu teh, punten orang yang maaf lagi marah itu sedang kerasukan maka salah satu doa yang sangat jitu, lapar yang sangat jitu baca ta'awudz. Sing tarik syaitona meh leungit. A'udzubillahi minasyaitonir tasing tarik ibu syaiton teh kan bae da urang maling salaki urang bukan kepada suami kita kepada eta setan-setan ngurulingan dirinya setan nyika lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk tak bisa juga ibu si suami teh ya Allah pengalaman ibu itu kan maca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih marah kita itu. Kalau kita pas posisi berdiri gini marah-marah, ibu mungkin ibu pasti ada marahnya. Wah, ingin memudahkan. Dan suami urang teh ya Allah, balik teh peuting wae. Dina nomor teh ya Allah biasana kada dikunci Betul ya Allah, kadang-kadang simut tapi buruk kata dibawakan ke kadang-kadang sok mojo kata ya Allah. Gitu. Tong sok curigaan ibu. Entah abi mah tara sekali maksudnya. Da punten ibu rek kumaha ge suami mah lebih pintar ayeuna mah. Jadi di jalan ieu tadi SMP hiji ya geureum nya teh. Clear chat kabeh cetan-cetan jeung si eta teh. Clear chat kabeh. Astagfirullah. Nah gitu maksud teh. Kalau lagi berdiri, ibu duduk. Itu adrenalin kita itu langsung berubah. Yang tadinya murang golak, kieu tangguh golak, jadi kieu. Gitu tah.
Lihat pasangan kita yang lagi marah. Bapak atos, gitu. Kita mah diam aja, jangan menanggapi. Karena kalau sebentar Bunda, kalau bensin diabu dengan bensin lagi akan lebih menyulut. Lihat aja matanya. Bapak sudah marahnya. Kalau tidak bisa juga ibu langsung ke air. Ambil air tolong disebok sih kasih ibu ya. Ambil air wudhu. Udah itu apa? Datang dari toilet ataupun kamar mandi sudah berwudu, hamparkan sajadah. Biarkan mau suami kita mengocoblak segala macam, biarkan. Enggak, kan kita tidak lagi posisi marah, Bu. Kita lagi meredam. Nah, udah itu hamparkan sajadah. Allahu Akbar. Belum pernah dalam sebuah kasus ataupun pengalaman lagi sholat marah-marah. Can ngadangu abi mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Belum ada. Allahu Akbar. Belum ada. Sholat itu relaksasi, Bu. Wasta'inu bisobri carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak bisa sholat. Yakin. Lamun masih kene, posisi ibu bangun. Astagfirullah. Nah, jadi yang pertama Bunda yang solehah, rendah, hati, dua, bijak dalam berbuat dan dalam bertutur kata. Jangan bijak dalam bagaimana kita bertutur kata. Salamatul insan bihibdil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan lisan bisa dijaga. Tapi ini jari jemarimu nih. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Hati-hati. Jangan komentar-komentar yang maaf ya. Ibu mah post lah update masakan. Dan ibu mending update masakan. Selfie di restoran, di bakso Cicepot, bakso Kang Opik, dan naon kopi tamu. Cepret foto Mang Opik nun ya bakso teh jekintun. Tah, eta naon lah. Keun bae eta mah hiburan. Ya, insya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Selanjutnya, apabila ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, adalah mereka orang-orang yang senantiasa di waktu malam menjalankan sujud dan berdiri, dalam arti melaksanakan sholat tahajud. Ini ciri-ciri orang cinta oleh Allah. Anu dipika cintaku Allah mah jalmi anu ngalaksanakeun tahajud. Naon cenah? Osok tahajud jam sabaraha? Osok boga wengi jam sabaraha? Bade naon jam 1 teh? Eta hampir nanya ka tiap mana majelis talim jam 1 boga Pak Ustad ka mana? Kureki bade pipis. Ya Allah, geus pipis teh naon? Di calana heula, teh di calana heula, tong mana teh di beberes. Beberesi. Omela di calana. Pas kitu naon? Lempang heula, lempang menyenek sering dinya. Menyenek sering toilet lempang heula. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tahajud. Bunda, kalau sholat wajib itu jelas ya, itu mah fardu. Jadi
Bila ingin kekhusyuan dalam sholat, latih dalam sholat waktu sholat sunat. Apakah sholat sunat? Banyak. Sholat duha, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud. Kalau ingin kita khusyuk dalam sholat, latih kekhusyuan kita ketika melaksanakan sholat sunat. Kalau sholat wajib mah jelasnya, pada itu kewajiban harus khusyuk juga. Tapi tatkala kita sudah khusyuk di sholat sunat, pasti di wajib pun akan khusyuk. Kalau di wajib sudah bisa khusyuk, belum tentu di sunat khusyuk. Karena sunat itu kadang-kadang kita ngerjain, kadang-kadang tidak. Caranya apa? Banyak faktor kalau ingin khusyuk, nanti bahas dalam season selanjutnya. Salah satunya adalah tambah bacaan-bacaan ketika qiraah sesudah qiraah Fatihahnya. Jadi Ibu, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ulah inna atoina deui jeung kulhu deui. Keur magrib kulhu, keur asar inna atoina. Duhur, subuh, maghrib, eta we langgaran kulhu ina, si kulhu jeung si ina. Astagfirullah. Tambahin yang lainnya. Tambahin. Jadi ketika kita pausan lupa, bagaimana kalau lupa? Kalau lupa itu bisa berhenti ataupun ganti surat. Ini udah sholat sunat, wajib pun sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta tatiyahumul bayyinah. Rasulun minallah. Nah, ibu teh ulah kieu misalnya kita Rasulun minal balik deui. Ulah ya lo bit heula nya bit ulah kitu nah. Yang bit-bitan siga keulin oray-orayan itu teh ulah bit-bitan. Berhenti suratnya atau diulang surat yang atau dirubah surat yang lain. Tahu tadi mau cenah abdi mah yang lu panjang, nyoba lu panjang. Allahu Akbar. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nah, jangan berhenti. Maksudnya kalau mau langsung boleh. Allahu Akbar. Diulang deui ieu mah. Ulang deui Makanya geus 4 rakaat, geus tepun geus 3 rakaat. Ibu teh ngajak 4 rakaat. Bisa berhenti dalam arti berhenti suratnya ataupun laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Berhenti ibu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina langgana eta. Inna a'toina deui. Nah, mengerti? Jadi apabila kita ingin khusyuk ataupun ada nilai kita, jadi kita fokus, Bu. Ibu baca inna a'toina kulhu da moal fokus, da meureun eta we bacana teh. Kadang-kadang urang mah ya Allah, Allahu Akbar. Allah naik di kaluhur. 3 rakaat, 4 rakaat ya teh. Bieur. Karena saking ku biasana. Tapi kalau yang baru jadi fokus keun ada bacaan baru. Sok ibu buka lagi. Saya yakin ibu sering baca surat Yasin, baca ya setiap malam Jumat ya. Sok surat Yasin we. Wal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakimun. Baca semuanya pasti bisa itu. Insya Allah. Maka tong ina atau ina deui. Tong kul deui. Tong kuliah deui. Ya, yang lain dibacakannya insya Allah. Teraskeun kita dah nyenak payung teh. Nyenak payung.
hujanan, tapi kita jalan payung misalnya. Nah, ini mau diteruskan atau tidak? Mau diteruskan tidak? Ini nanti kita lanjutkan bulan depan berarti masih diteruskan. Ya, 3 saja ya. Jadi yang pertama apa? 2. Tiga, melaksanakan sholat malam ya, sholat malamnya. Ibu hoyong dipika cinta ku Allah, ingin dicintai oleh Allah, karena cinta Allah itu adalah bukan fluktuatif, bukan relatif, tapi selamanya. Ketika kita dicintai oleh Allah, caranya adalah 1, harus menjadi pribadi yang rendah hati, 2, bijaksana dalam berperilaku dan bertutur kata. Yang ketiga, rajin melaksanakan sholat malam. Dalam sumbernya Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Ya, 64. Nah, gitu. Jadi ibu nanti bikin satu PA ya. Pelajaran hari ini di Masjid Baitullah adalah ciri orang dicintai oleh Allah. 1, rendah hati. 2, bijaksana. 3, melaksanakan sholat malam. Ustadz Dedi Nugraha. Nah, gitu. Udah abi kan masih kenananya. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat sadayana. Tepang di sana swaktos. Ngulem ka Ibu Ibnu Solehah dinten Sabtu malam Ahad ayeuna bade dipajang Ibu Haji bade muludan di Riyadul Jannah ngulem ka sadayana mangga hadir insyaallah malam Ahad tabu 7:30 dugi ka Rengsek nu ngaosna Habib Zain bin Ali Al-Habsyi ngaos maulid sareng Maudah Hasanah penceramah Kiai Haji Akhuna Ali, pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Ranca Ekek. Sareng Rohban Khairil Anam, juara 1 Indosiar. Ibu diantosannya sadayana sing sehat panjang yuswa, doakeun halodo, mudah-mudahan sadaya barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk.